Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robi, bahwasanya pada hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan kawan, baraya, sahabat semua dalam pembahasan episode yang ke-10. Pada episode ke-10 ini, sahabat baraya semua, saya akan membahas tentang bagaimana cara memperbanyak aglonema atau tanaman hias jenis aglonema bigroy. Nah, ini sangat penting sekali untuk perbanyakan daripada aglonema ini, tanaman hias ini. Nah, saya akan gunakan dulu, ini adalah tanaman aglonema yang sudah cukup banyak anaknya. Nah, ini bagaimana cara untuk mengembangbiakannya atau perbanyakannya. Langsung saja kita akan bahas tentang apa saja yang harus diperlukan dalam perbanyakan atau memperbanyak tanaman hias aglonema ini. Yang pertama adalah ini adalah pot ya. Potnya bisa bervariasi ya, kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Apabila ingin yang perbanyakannya kecil ya kita gunakan yang kecil saja. Kemudian skop ya, skop untuk mengaduk. Kemudian ini adalah pisau untuk menggunting, nanti ini menggunting aglonemanya. Yang keempat adalah ini adalah B1 ya. Nah, ini B1 ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk merendam nanti aglonema ketika ada pembongkaran, kemudian direndam selama 15 menit ya, dalam B1 ini ya, dalam lautan B1 ini. Nah, ini untuk apa fungsinya? Untuk menjaga stres ketika terjadi peminahan atau cuttingan daripada ininya apa, aglonemanya. Nah, ini apalagi, nah ini air cuci ya, air cucian. Ini air cuci, ini air cucian. Nah, ini saya gunakan, ini air cuciannya ini. Nah, ini air cuciannya ya, air cucian, simpan saja. Nah, ini air untuk apa? Nanti untuk perendaman apa, aglonema yang sudah dipotong, nanti untuk direndam selama 15 menit untuk menjaga stres. Nah, itu barangkali alat-alatnya yang harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, yang jadi pokok adalah aglonema ini. Nah, aglonema ini perlu diberikan apa? Oh, tuh lihat anaknya banyak. Enggak. Di anak pohonnya ini sudah banyak ini. Nah, ini perlu diperbanyak. Jadi kalau para sahabat kawan baraya semua ya ingin mengembangkan tentang tanaman hias ya, tanaman hias saya ambil sampel saja adalah aglonema bigroy. Ini banyak jenisnya, di sini ada Snow White ya, kemudian ada Ayondini, ada Cochin, ada Suksong ya, ada Randini ya, kemudian ada lipstick ya, banyak lah yang pentingnya beberapa jenis ini. Kemudian Red Sumatra juga ada. Ini berbagai macam jenis. Nah, saya gunakan ini untuk yang pada pembahasan ini adalah menggunakan bigroy yang kebetulan ini induknya tadinya satu, ini sudah banyak ya. Nah, yang pertama, para kawan baraya sahabat semua,
kita gunakan adalah B1 ya. B1 ini, vitamin B1 ini adalah untuk menjaga stres pada tanaman aglonema yang akan dipindahkan. Maka supaya tidak stres, gunakanlah atau rendamkanlah dalam B1. Nah ini pohon aglonema juga stres ya, tidak manusia saja. Manusia itu sering stres, banyak sering mengeluh, tapi kalau tumbuhan tidak pernah mengeluh. Stres. Gunakanlah 3 turup ya dalam ember ini. Nah, ini ya, simpan saja 3 tutup ya, 3 tutup B1 ya, menggunakan B1 vitamin B1 ini bisa dibeli ya di mana-mana. Nah, kemudian kita bongkar ya, kita bongkar, simpan dulu ini ya B1 nya supaya ini reda ini. Nah ini kita simpan saja, misalkan kita akan bongkar ya, simpan di sini. Nah, ini kita akan bongkar, lihat cara membongkarnya begini, lihat. Nah ini pohonnya kan banyak nih. Ini tadinya satu pohon, ini tuh satu pohon ini ya, satu tangkai. Nah ini sudah banyak, lihat banyak nih. Oh banyak ini, banyak ya. Nah kita akan bongkar ya. Nah ini caranya, kasihkan, rendam dulu sama air ya, atau dibongkar saja ininya ya, dibongkar saja lah. Bongkar tanahnya ya, medianya. Nah apa medianya yang sering digunakan perkawan seperti ya, saya menggunakan sekam ya, sekam yang sudah matang ya, dengan pupuk kandang saja. Sudah bagus ini ya, subur, tanaman hiasnya subur. Ini nah ini loh, lihat tuh, ini kan akarnya tuh, lihat kan sama semua. Nah ini akarnya udah banyak ya, segini aja ya. Ini, nah ini saya gunakan ini untuk gabus, ini gabusnya untuk nyarang air ya. Nah ini gabus yang ini ya, styrofoam ya, styrofoam yang dibikin kecil-kecil ya. Ini untuk apa gunanya ya, untuk supaya airnya tidak mengendap. Nah, ini ya, sulit kan. Kalau sudah sulit begini, tanahnya ini ya cuci aja di sini, cuci aja ya. Tanahnya ya, tanahnya keluar ya. Nah kawan sahabat, ini saja untuk tanahnya ya. Ini airnya ya. Kita ganti airnya ini, kita ganti dulu airnya supaya bersih ini. Bentar, ganti dulu. Nah ini udah
bersih, ganti airnya dulu ya, ganti airnya. Ini airnya dulu. Nah, kawan baraya semua, ini bagaimana cara memotongnya. Nah, lihat, ini kan induknya itu, induknya, lihat induknya ini. Nah, induknya kita potong dulu induknya ya, supaya, nah ini induknya. Nah, ini potong dulu induknya ya. Nah, ini induknya, tapi terbawa semua akarnya ya, akarnya ada yang terbawa gitu. Ini jangan lepas akarnya. Nah, ini induknya nih, ini kan banyak anaknya. Nah, ini anaknya, ada induknya. Nah, yang ini lihat, ini dipotong ini ya, potong pisaunya kecil, dipotongnya dipotong aja sih. Nah, potongan ini, anaknya ini disimpan di air tadi ya. Nih, disimpan di air yang ada B1-nya. Nah, ini sudah disimpan. Ini air B1, jadi direndam selama 15 menit. Nah, ini. Nih. Ya. Ada anaknya. Kita simpan dulu induknya yang besarnya, rendamnya nih sini ya. Ini sudah banyak anaknya ya. Ini ada ini. Ini kalau tidak dipotong ini terus nantinya akan ke atas ya, si batangnya. Nah, ini perlu pemangkasan. Atau perkembang biakannya dibatasi. Nah, ini lihat, ini kan dalam struktur akarnya ini ada bahannya untuk panjang jadinya ini. Nah, ini potong saja ini. Banyak bakal akan anaknya loh, banyak anaknya ya. Ini bakalan anaknya. Ini simpan saja satu, ini simpan saja satu untuk indukannya ini ya. Simpan saja di rendaman air B1, namanya B1 ya. Lihat, ini juga sama. Caranya begini aja, dipotong ya. Potong, simpan di B1 ya. Kemudian potong hampir semuanya, dipotong. Nah, dipotongnya saja begini, ada akarnya, potongnya ya. Simpan di B1 ini rendamnya supaya tanamannya tidak stres ya. Jadi ini aglonema bigronya sudah tidak stres. Ini gunakan terus aja, potong banyak ini sudah ya, dan terus saja potong sampai habis aja. Ini berapa banyak, jadi satu tangkai bisa jadi 20 ini kan. Nah, ini kan kalau kita jual berapa satu tangkainya. Yang lagi booming kemarin itu harganya, kalau daun itu 25.000, kadang-kadang 100.000 per daun ya. Nah, ini menjualnya per daun. Kalau jenis tanaman aglonema. Nah, ini tuh, ini bakalannya deh banyak ini untuk tanamnya. Nanti tanam lagi si banyak supaya subur semuanya, simpan saja nantinya ya. Direndam di ini B1. Nah, ini simpan ya B1-nya ya. Ini banyak yang akan dipindahkan atau diperbanyak ya.
Ini tadinya satu pot ya, tadinya satu pot begini, itu kan jadi banyak nantinya ya nanti. Nah, ini saya akan menggunakan yang ini juga harus ini sekali lagi ini ya. Bro, lihat ini banyak anaknya ya. Kita bongkar lagi ya. Ini ya mudah saja membongkarnya ya. Pegang aja induknya, simpan, tarik aja ini ya. Nah, simpan ya, simpan anaknya itu ya. Nah, jadi buang. Nah ini aja nih, masukkan ke dalam air supaya ini cuci ya. Ini. Diambil lagi ya airnya ya, ambil airnya supaya bersih airnya, ambil lagi. Tuh sahabat Baraya semua, ini lihat ini anaknya ya, tadinya ini induknya, nah ini anak-anaknya ini banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini anak dari satu tangkal ini ya, satu tangkai tanamnya Aglonema ini 10 akan pecah ya. Jadi tadinya 10 satu pot, kita akan tanam menjadi beberapa ya. Kita potong lagi ya. Ini potongnya begini, pakai pisau yang tajam aja, simpan ya. Ini sama gitu ya. Nah, ini simpan ya. Nah, kalau yang berminat untuk mengembang atau berkecimpung di dalam tanaman hias ini menjanjikan ya. Jadi tanaman hias itu kan kadang ketika booming itu berapa itu harganya ya. Saya itu ketika menjual itu kadang-kadang ada yang 1 juta ya. Ya paling murah ketika booming itu per tangkai, per daun ya, per daun itu ada yang 100.000 per daun, ada yang 25.000. Nah sekarang lagi turun, gak apa-apa, kita kembangkan saja ya untuk di rumah sebagai tanaman penyegar ya, dalam taman di rumah itu ya. Potong belum, potong aja. Nah tuh ya. Wah banyak anaknya. Nah bagaimana kalau misalkan kasus seperti tadi ini adalah patah begini ya, ini tidak ada akarnya, gak apa-apa, simpan saja jadi biasa, tumbuh nantinya juga. Jadi saya mencoba itu sengaja ini tidak dipakai akar, ini dipatahkan saja ini ya. Apakah ini tumbuh atau jadi nantinya akan subur lagi, subur berakar lagi ya.
karena ini adalah jenis tanaman yang udah berakar ya. Nah, ini. Kalau sudah terlalu tinggi ya potong saja tuh ya, ini dipotong ya, potong saja ya, tanpa akar ini ya. Yang ini juga jadi perkembangannya, yang tanpa akar tumbuh, yang ini jadi beranak lagi. Nah itu semakin banyak ya, terus menerus itu semakin banyak beranak. Simpan ya. Misalkan ini anaknya ini aja di potong aja, simpan saja. Nah, ini rendam semua ya, mana barusan hidupkan ya, kita rendam semuanya, rendam ya, dalam B1 ya, pen aja direndam. Nah Baraya kawan sahabat semua, itu sudah prosesnya tentang pengkatingan barusan, tentang pemotongan dari indukan. Anaknya dari induknya satu, tadinya nanamnya satu, beranak menjadi kadang-kadang yang 20, 15, 10 gitu. Nah itu ya, kalau kita punya satu pot bisa jadi 11 pot dengan induknya, kadang-kadang bisa jadi 20 pot. Nah itu ya. Nah ini ada yang ini kenapa Kang Anan ini pakai yang begini? Ini styrofoam, ini styrofoam banyak bekas ya, banyak di wah, sungai, kadang-kadang jadi menyebabkan banjir. Ambil loh kita itu ya. Nah kita gunakan, manfaatkan styrofoam ini banyak di kadang-kadang sungai Citarum itu banyak ya. Nah untuk mempersiapkannya lagi, nah ini pakai styrofoam juga sama ya. Kalau bagaimana kalau tidak ada styrofoam ya kita pakai ya apa, media yang ini aja lah, yang poros saja. Kalau nggak ada mah, tapi banyak ya styrofoam di sungai-sungai juga banyak. Kadang bekas TV, bekas barang elektronik ya kita dibuang ke sungai. Itu perbuatan yang kurang baik gitu ya, sehingga menimbulkan banyak kerugian bagi manusia yang lainnya, bisa menimbulkan banjir, bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik ya. Nah ini sambil menunggu ini 15 menit, kita tunggu waktunya 15 menit saja. Kita persiapkan media ya, ini masukkan medianya ya. Nah, medianya apa, medianya karena medianya tadi sudah katakan bahwa sekam yang sudah matang dengan pupuk kandang yang sudah matang ya, pupuk kandang yang sudah matang. Siapkan ini untuk persiapan nanti tanam yang itu yang sudah direndam. Ini siapkan ya semua nih. Nah ini perkembangan ini kalau dilihat dari analisis ekonomi ya, menjanjikan ya, buat galeri tentang tanaman hias. Tuh ya, ini potnya ya, potnya bebas saja potnya, disesuaikan dengan apa besar kecilnya jenis aglonema yang akan ditanam ya. Ini kawan semua ya, terus siapkan aja sambil menunggu apa, menunggu direndam jadi supaya apa, namanya tidak stres ya. Kita pakai jadi mudah dilakukannya ya, tidak sulit. Jadi bagaimana nanti bingung di rumah ibu, bapak, adik-adik dan kawan semua ya. Ini tanaman hiasnya sudah banyak, tapi kadang-kadang dibiarkan jadi kurang tertata secara artistik ya. Kemudian akhirnya jadi mati karena nutrisinya tidak terpenuhi ya. Nah, ini caranya memperbanyaknya. Jadi kalau diperbanyak itu kita hanya berusaha saja. Tetap Allah yang menumbuhkan semua makhluk hidup itu,
Manusia itu hanya berikhtiar, ya, berusaha, berupaya, berdoa, ya. Ya, tetap Allah lah yang ini lah para ya, terus aja ya diisi sampai ininya selesai ya. 15 menit ini, tunggu tinggal 5 menit lagi kayaknya ya. Saya udah hitung jadi tinggal 5 menit lagi. Ini kita bereskan dulu ini. Ini medianya ya. Ini medianya ya. Medianya terus ya. Dan aja. Oh ya, medianya depan ya. Nantinya rumah itu sehat, udaranya segar. Jadi ciptakanlah bahwa rumah itu adalah istanamu ya. Rumah itu adalah istanamu ya. Jadi bagaimana kalau kita mau betah di rumah, kalau di rumahnya kurang sehat ya, pengap ya. Nah, ini kita tanam tanaman itu penggantian oksigen sehat. Kita akan berusaha tadi berdoa dan berupaya. Kalau tidak berupaya, berusaha apa ya sebutnya gitu. Tapi kita hidup mau sehat. Nah, ini saling ketergantungan mutualisme antara tumbuhan. Jadi bahwa merawat tanaman itu adalah merupakan bagian sedekah. Kita kan memberi makan tiap hari, pada memberikan kebaikan kepada makhluk hidup yang namanya tanaman. Itu kan merupakan sedekah kita. Kalau kita nanti di akhirat ya, niatkan saja beribadah. Kawan ya sahabat semua. Nah, ini kayaknya sudah pas ini 15 menit ya. Nah, saya kan tanam yang ini dulu ya. Nah, ini yang tadi yang tidak ada pucuknya ya. Nah, ini yang tidak ada akarnya. Nah, tadi satu lagi yang tidak ada akarnya. Nah, ini. Nah, ini yang tidak ada akarnya, simpan ya, tanam begini aja, simpan begitu. Kita gunakan yang tidak ada akarnya. Nah, ini simpan saja ya. Nah, ini kan terlalu panjang kalau terus digunakan ya. Nah, ini kan kalau disimpan ditanam harus potnya yang tinggi, ini potong saja ya gini. Kasihan enggak, nanti juga tumbuh, yang ininya juga tumbuh. Ini kan udah direndam di B1 ya. Yang ininya tumbuh ya, tinggal nanam nanti ya. Kita masukkan saja dalam satu pot, nanti kalau tidak udah tumbuh kita pindahkan lagi itu ya. Kita gunakan yang 4 saja ya, 4 saja. Ini yang sudah ini nih ini kan tinggi ya. Mau dipotong boleh, nggak juga boleh. Ini mah agak pendek ya. Dan dulu ininya ya, dan ini dulu ya. Ini kalau diukur bisa ya. Ini simpan. Nah, itu ya. Lalu yang ininya, yang ini tidak ada akarnya, ini simpan saja. Nah, itu ya, tanamkan, tanam ya, tanam. Ini yang tidak ada akarnya. Ini kan golongan seri rezeki ya. Golongan seri rezeki itu cepat tumbuh ya, akarnya cepat tumbuh. Aglonema itu golongan
Sri Rezeki ya, cepat tumbuh ya. Ini tanamnya upaya kuat ini aja, jangan terganggu. Hanya bagaimana penyimpanannya yang tidak ada akarnya ini ya. Nah, bagaimana yang tidak ada akarnya itu bisa tumbuh, bisa sehat ya. Nah, ini simpan di yang teduh. Nah, ini sudah jadi ini. Tuh, ini kan bagus lagi ini. Induknya ini ya, tadi induknya dipotong semua. Nah, ini sekarang tinggal anaknya. Anak-anaknya. Nah, lihat cara menanamnya kan begini aja. Ini kan yang sudah jadi sudah anak ya, anaknya. Ini siapkan potnya ya, yang sudah tadi kasih media, terus sekam dan pupuk kandang yang sudah matang, pupuk kandang dan sekam ya. Simpan. Nah, sekarang ini, nah ini jauh bagaimana di sini ini yang atas. Nih di sini. Nah, ini kan sudah nih tuh, ketan disimpan saja. Nah, tuh simpan ya, terus ambil lagi ya. Nih yang anaknya yang kedua tuh, terus ya simpan, akarnya tutup semuanya, ambil ininya sekamnya yang sudah campur dengan karena ini, tekan ke bawah. Nah, simpan aja. Nah, perawatannya bagaimana nanti perawatan? Nah, perawatannya ini ya, setelah ditanam ini simpan di yang teduh selama 3 hari dulu, nanti baru masuk ke sinar matahari. Mataharinya yang tidak langsung ya. Matahari yang tidak langsung itu bagaimana? Matahari yang terhalangi dulu sama media paranet ya. Nggak ada paranet nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu panas begitu ya. Kalau dalam agronomi itu, kalau golongan Sri Rezeki itu adalah sering gosong ya. Nah ya. Ini kita gunakan agak besar ini. Nah, ini tuh, ini kan akan tumbuh lagi nantinya ya. Ambil lagi, ini akan beranak lagi akarnya nih, yang berakar ya. Simpan lagi, akarnya ditutup ya, itu sama media tadi ya. Nah, nih medianya ya. Kemudian mana lagi, misalkan ini agak tinggi nih misalkan, nah, simpan aja di pot yang agak tinggi ya, misalkan disimpan di sini nih. So, kelihatan betul aja. Nih, simpan saja yang di sini tuh, lihat ya. Yang besar aja. Nih agronemanya ya. Nah, ini jenis aglonema ini harganya cukup melambung. Kadang-kadang per daun itu ada yang satu daunnya itu per daun ya, per daun ada yang 100.000, ada yang 25.000 per daun ya, ada yang 200.000 ya. Jadi sangat menjanjikan. Itu jenis Ayondini ya, kemudian Red Sumatera, Sukso, jenis-jenis bagus itu ya Bang. Nah, ini adalah Snow White ya, banyak ini, Kocin, kemudian lipstick ya, banyak ini kan cantik juga itu ya. Sunrise tergantung namanya, itu bagaimana kita aja memberi nama tangkai itu ya. Jadi kalau mau sunrise ya kita gunakan sunrise. Yang penting pada dasarnya ini adalah golongan Sri Rezeki, tanamannya yang bervariasi warnanya gitu aja. Jadi nih anaknya. Jadi jangan tergantung namanya, kadang-kadang namanya ini ya. Tergantung apa
memberikan nama itu sesuai dengan yang kesenangannya. Suksong, ada apa, Snow White, ada butterfly, ya kita aja yang memberikan namanya. Kan ini yang penting, ini adalah termasuk tanaman hias golongan Sri Rejeki saja. Kawan semua, nah ini terus saja itu ya, sampai beres ini, sampai semua beres ya. Ini simpanannya. Bagaimana nanti sisa apa B1 nya bisa digunakan untuk apa, perawatan ya, gunakan untuk yang lainnya, pakai disiramakan nanti pada yang lainnya ya, atau untuk dipakai lagi untuk apa, perbanyakan. Jadi setiap untuk mengembangbiakan atau perbanyakan tanaman, maka gunakan anti stresnya itu B1 ya. B1 itu untuk fungsinya supaya tanaman itu tidak stres ketika pindah tanam. Nah, ini kan pindah tanam, ini baraya kawan semua, ini pindah tanam, ini diperbanyakan ya. Jadi alhamdulillah ya Allah, kawan baraya semua, Allah itu memberikan pada kita itu begitu banyak ya. Kalau kita tidak bersyukur, wah manusia apa itu namanya. Allah itu memberikan kita itu segalanya ya. Ini tuh tanaman ya. Kalau kita hanya jadi penonton, tidak jadi pelaku ya, akan ketinggalan di dalam digital ini ya, kawan baraya semua. Inilah ya, ini di ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan baraya semua ya. Sedikit ilmu yang saya pelajari ini ya, di cara menanamnya itu begitu ya, dari perbanyakannya. Tipe perawatannya nanti saya akan bahas perawatannya. Nah ini masih ada tuh, masih banyak. Nah ini kenapa satu tangkai yang digunakan, nanti juga banyak beranak lagi begitu ya. Tanaman hidup itu begitu kan, artinya ada namanya perkembangan ya, jadi berkembang biak gitu ya, berkembang biak. Nah ini tuh ya, berapa ini sudah jadi berapa ya, 30 40 tuh, 2 3 4 7 8 9 10 11 12 atas 15 16 17 ya, 30 lah, ke 30 tuh, dua pot jadi 30. Nah ya kan baraya kawan sahabat semua bisa menilai ya, kalau bagaimana secara nilai ekonominya kalau atau bergerak di bidang tanaman hias, menjual tanaman hias. Nah, itu kawan sahabat semua bisa menilai. Jadi bagaimana cara nantinya ya, yang digunakan. Nah, ini kan akarnya banyak ya. Ini yang akarnya saja tidak ada tumbuhnya. Ini hanya ada bakal anaknya. Simpan saja di sini semua. Nanti tumbuh lagi, banyak lagi gitu ya. Nah simpan itu tanamannya, mudah ya, cara penanaman dan perawatannya juga ya. Nah ini kita bisa diekspor ini ya ke negara yang lain. Ini tanaman ya golongan Sri Rejeki ini banyak diminati oleh orang-orang di luar sana ya. Nah begitu. Ini masih ada, oh masih ada ini, masih ada ini tuh yang lainnya, kita ambil lagi ya. Nah ini ya, ini bakalannya ambil. Nah, udah habis ya di sini, kita ambil satu pot lagi yang ini. Potnya bebas ya,
yang digunakan bebas ini ya, supaya besar ini, supaya nanti beranaknya banyak ini nih. Itu besar potnya, kita ambil ya. Nah ini setelah penanaman ini disimpan di tempat yang teduh ya, supaya apa? Supaya tidak cepat stres ya. Tadi sudah dikasih obat apa, air B1 itu direndam dalam B1 ya. Bukan aja sih sahabat semua, ini banyak sudah sudah tanam semua. Nah ini kalau sudah beres tanam semua begini, nah simpan saja dulu ya. Nah ini B1-nya ya, air B1-nya bisa langsung direndamkan juga. Ini di spray saja sedikit-sedikit dengan air ya, jangan terlalu basah ya. Ini ada airnya, penting ada airnya, ini pas B1-nya saja, B1-nya semuanya. Nah B1-nya, nah tuh satu pohon jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 indukannya tetap 5 jadi 30. Jadi tadinya induknya 2 dari 2 pot jadi 30. Nah tinggal bagaimana memulai kawan bahaya semua. Kalau ingin bergerak di tanaman hias, ini salah satu contohnya adalah dengan itu, apalagi dengan jenis-jenis sukso, lakoci, ayudini, banyak, Snow White, banyak tanaman. Semakin jenisnya semakin banyak, harganya semakin mahal, perawatannya bisa. Nah itu sangat menjanjikan. Dia digunakan di mana? Di rumah. Nah perawatannya bagaimana Kang Anang? Perawatannya, jadi cara penyiramannya itu lakukan itu 2 hari sekali. Jadi ketika kalau mau dispray, spray dulu. Kalau misalkan melihat ini aja, misalkan ininya pohonnya misalkan ini kalau tidak basah, misalkan udah masih basah, jangan disiram, simpan saja, misalkan spray saja, spray gitu, semprot sekecil 2 hari sekali. Ini supaya apa? Supaya tidak terjadi pembusukan akar gitu. Barangkali itu kawan baraya semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang perbanyakan aglonema ya. Aglonema apa saja lah aglonema jenisnya saya gunakan ini, atau namanya aglonema begitu itu banyak tuh, aglonema yang lainnya juga banyak. Nah ini saya menggunakannya di lahan di atas rumah saja, tidak kembali, bisa bertingkat ke atas bisa. Nah saya menggunakan ini manfaatnya, saya menggunakan lahan di depan rumah juga bisa. Mudah-mudahan bahwa dengan mempelajari mengembangbiakan aglonema, jenis aglonema ini atau jenis Sri Rezeki ini bisa meningkatkan nilai ekonomi para kawan baraya semua. Kemudian bisa menginspirasi menanam di rumah, membuat suasana rumah itu menjadi istana. Karena dengan membudidayakan tanaman hias aglonema ini, karena banyak macam warnanya, merah, hijau, kuning, segala macam warnanya. Subhanallah ya, Allah itu menciptakan dengan berbagai warna itu. Walaupun dalam satu jenis, kita manfaatkan, mudah-mudahan bisa menjadi pengobat rindu pada rumah setelah pulang kerja.
Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada adegan atau kata yang dalam pembahasan ini kurang berkenan dengan para baraya, kawan, sahabat semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya adalah maklum sebagai manusia biasa. Kemudian sebelum diakhiri ini, saya mohon kepada para sahabat, baraya, kawan semua ini tonton sampai akhir supaya ilmu ini bermanfaat. Jangan di skip, di like, di like, di komen, dan di subrek terutama. Sayang sekali ketika menonton tidak like dan di subrek. Mudah-mudahan nanti di dalam episode berikutnya nanti saya akan bahas banyak hal tentang tanaman hias, tentang sayuran, buah-buahan, tanaman keras, pencaklokan. Itu semakin kita lanjut saja. Mudah-mudahan ke episode berikutnya. Ini dari pemupukan padat, pemupukan cair, kedepannya bisa nanti di episode berikutnya. Tunggu saja, dan saya mohon sekali lagi tonton, komen, like, dan subrek itu. Semoga setelah baraya kawan semua mensubrek, menjadikan amal kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang berlebih-lebih dan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanan channel.